Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Angga Wijaya. Saya Muhammad Isabil. Selamat menyaksikan video dari kami. Baik, pada materi standar akuntansi ini kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, proses penyusunannya, serta peran organisasi profesi dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada pengertian atau pengenalan standar akuntansi keuangan (SAK). Di sini definisi SAK sendiri yaitu adalah seperangkat prinsip dan prosedur untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan oleh pengguna laporan. Kemudian, peran SAK di Indonesia ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau kita biasa singkat dengan IAI. SAK sendiri mengacu pada IFRS dengan penyesuaian nasional. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis standar akuntan di Indonesia. Itu ada 4. Yang pertama ada IFRS. Ini standar internasional untuk perusahaan publik, mengatur pengakuan dan penyajian laporan keuangan secara global. Yang kedua itu ada ETAP, standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, lebih sederhana dan praktis untuk UKM. Kemudian ada syariah, standar berbasis prinsip syariah untuk transaksi keuangan sesuai dengan hukum syariah atau hukum Islam. Kemudian yang terakhir itu yang keempat ada SAP dan EMKM. SAP itu untuk laporan keuangan pemerintah, sedangkan EMKM itu untuk entitas mikro, kecil dan menengah dengan standar sangat sederhana. Kemudian ada sumber dan fungsi standar akuntansi. Yang pertama itu memberikan informasi keuangan. Nah, di sini itu sumbernya itu memberikan informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dibandingkan tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada regulator dan ekonomi. Di sini dia menyediakan data penting untuk peraturan pajak, perencanaan ekonomi, dan juga pengawasan fiskal. Dan yang ketiga, pedoman akuntan. Menjadi aturan kerja bagi akuntan dalam menyusun laporan dengan kejujuran dan independensi. Yang terakhir itu dari sumber dan fungsi standar akuntansi ada kontroversi dan penelitian. Nah, tentunya di kontroversi dan penelitian di standar ini memicu debat dan penelitian yang memperkaya teori dan praktik akuntansi. Nah, di sini pasti banyak perdebatan ya tentang standar akuntansi sendiri itu. Nah, untuk penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat itu yang pertama itu seperti yang kita kenal ada Big Four accounting firm atau 4 besar firma akuntansi. Nah, 4 kantor akuntan besar yang berpengaruh ini sangat berpengaruh ya dalam riset dan pengembangan standar akuntansi. Nah, untuk yang kedua itu ada FASB dan GASB. Ini dewan yang menyusun standar untuk perusahaan komersial dan pemerintah. Dan yang ketiga ada regulator dan organisasi. Isinya itu ada SEC, PCAOB, AICPA, AAA, dan organisasi lainnya yang berperan dalam pengawasan dan pengembangan standar. Nah, apa sih peran American Accounting Association atau AAA ini? Nah, perannya itu yang pertama, pengembangan teori. Nah, AAA ini menerbitkan jurnal dan penelitian penting yang membentuk kerangka konseptual akuntansi. Yang kedua itu ada sejarah publikasi. Sejak tahun 1936 ini, AAA menerbitkan berbagai karya yang merevisi dan memperkarya teori akuntansi. Dan yang ketiga, kegiatan akademik seperti seminar, simposium, dan pertemuan rutin untuk diskusi dan pengembangan standar. Selanjutnya penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Sejarah dalam organisasi
IAI sejak 1957 mengembangkan standar melalui Komite PI dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar utama PAI 1973, revisi 1984, dan SAK sejak 1994 yang mengikuti perkembangan internasional. Visi dan misi IAI menjadi organisasi terdepan dengan faktor etika, tanggung jawab sosial, dan pengembangan profesional. Prosedur penyusunan standar akuntansi, identifikasi dan riset melalui dengan identifikasi isu, konsultasi dan riset mendalam untuk mengembangkan standar, penyusunan dan pembahasan, penulisan draft, pembahasan dalam komite, dan penyampaian exposure draft untuk masuk publik. Finalisasi dan sosialisasi. Persetujuan standar, pengecekan akhir, dan sosialisasi kepada pengguna standar akuntansi. Kesimpulan dan saran pengembangan standar akuntansi. Kesimpulan, SAK penting untuk lapor keuangan yang andal dan konsisten. Yang kedua, jenis SAK beragam sesuai kebutuhan entitas dan sektor. Yang ketiga, proses penyusunan melibatkan riset, konsultasi, dan partisipasi publik. Yang keempat, peran organisasi profesi sangat vital dalam pengembangan standar. Sarannya ada yang pertama, perkuat sosialisasi dan edukasi SAK, terutama adopsi IFRS. Yang kedua, perkuat regulasi dan pengawasan penerapan SAK. Yang ketiga, dukungan pengembangan standar untuk UMKM agar lebih mudah diterapkan. Yang keempat, perkuat kolaborasi internasional dan partisipasi akademisi serta praktisi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.